Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Dan kali ini kita akan membahas meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga berkah Allah bersama dengan kita. Anak-anakku yang kami banggakan, Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat dalil tentang Asmaul Husna. Salah satunya Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dan mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian mari kita lihat hadis yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsoha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Berdasar dari hadis tersebut, menghafal Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukannya masuk ke dalam surga Allah. Pertanyaannya, apakah hanya dengan menghafalkannya seseorang dengan mudah akan masuk ke dalam surga? Jawabannya tentu saja tidak. Karena menghafal Asmaul Husna harus diiringi juga dengan menjaganya, baik menjaga hafalannya dengan terus-menerus, menzikirkannya, maupun menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna tersebut. Dan semoga saja kita semua diberi rahmat oleh Allah dapat menjaga Asmaul Husna dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang kami banggakan, pembagian Asmaul Husna jika ditinjau dari maknanya, maka bisa kita kelompokkan. Yang pertama, asma-asma Allah yang menunjukkan sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang dimaksud adalah sifat yang harus ada pada Allah, dan sifat itu terus melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ini tidak terpisahkan dari zat Allah, dan Allah tidak tergantung dengan kehendak-kehendak makhluk yang lain. Contoh dari Asmaul Husna ini, Al-Hayyu, Maha Hidup, menunjukkan sifat kehidupan pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim, menunjukkan sifat pengetahuan pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya asma Allah yang menunjukkan sifat perbuatan atau fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah pasti akan melakukannya, dan sebaliknya, jika Allah tidak berkehendak, tidak berkehendak, maka Allah tidak akan melaksanakannya. Contoh dari Asmaul Husna ini, Al-Khaliq, Maha Pencipta, menunjukkan sifat penciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq, menunjukkan sifat pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, asma-asma Allah yang menunjukkan kesucian dan kesakralan serta pembebasan Tuhan dari segala sifat kekurangan dan keburukan yang tidak pantas dan layak bagi keagungan, kesempurnaan, dan kemuliaannya. Contoh Asmaul Husna ini adalah Al-Quddus, Maha Suci, menunjukkan kesucian Allah Subhanahu wa taala yang bersih dan bebas dari sifat yang tidak pantas. As-Salam, Maha Selamat, menunjukkan makna selamat atau bersih dari kekurangan atau aib-aib apapun. Kemudian asma Allah yang menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. Contohnya, Al-Majid, Maha Mulia. Asma ini mengandung makna yang mencapai tingkat teratas dalam hal kesempurnaan. Selain itu, asma ini menunjukkan keagungan, kerajaan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Majid juga menjadikan hanya Allah yang memiliki kesempurnaan, keagungan, dan keindahan yang bersifat mutlak. Al-Hamid, Maha Terpuji, mengandung makna bahwa sifat yang di dalamnya terkumpul semua pujian serta sanjungan, yaitu semua sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai memahami makna-makna Asmaul Husna, dan pertemuan ini kita akan membahas yang pertama, Al-Karim, yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan baik ketika diminta maupun tidak. Sifat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan, contohnya selalu berusaha menyisihkan uang untuk mengisi kotak amal, untuk beramal kepada orang lain, membantu teman atau orang yang sedang dalam kesulitan, menjamu tamu yang datang ke rumah, tentunya sesuai dengan kemampuan. Berikutnya, Al-Mu'min, yang maha pemberi rasa aman. Dialah Allah yang maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman dalam hati kita, niscaya kita
tidak akan merasa aman. Kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Asmaul Husna Al-Mu'min ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, contohnya menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan, menyingkirkan paku atau benda lain yang ada di jalan yang dapat memungkinkan membahayakan pengguna jalan, membantu orang tua atau anak yang sedang kesulitan. Asmaul Husna berikutnya, Al-Wakil, yang mencukupi dan menjamin. Allah yang maha mewakili, yang maha memelihara, mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah yang menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Sifat ini bisa kita contoh, mari kita menjadi pribadi yang mandiri, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh. Asmaul Husna berikutnya, Al-Matin, artinya yang maha kukuh atau yang maha kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya, kokoh dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah juga maha kokoh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan demikian, kekokohan Allah yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga, tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasan-pembalasannya. Kita dapat menerapkan Al-Matin dalam kehidupan kita, contohnya tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Kita harus kuat dalam hati kita bahwa perbuatan tercela tidak patut untuk kita lakukan. Kuat dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Asmaul Husna berikutnya, Al-Jami', artinya yang maha menghimpun, yang maha mengumpulkan, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Penerapan dalam kehidupan kita, mari kita gemar mempersatukan orang-orang yang mungkin sedang berselisih, rajin melaksanakan sholat berjamaah, hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Berikutnya Al-Adil, artinya yang maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusannya itu salah. Penerapan dalam hidup kita, tidak memihak atau membela orang yang bersalah, meskipun orang tersebut saudara atau teman kita. Mari menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Berikutnya Al-Akhir, artinya yang maha akhir. Tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Penerapan dalam kehidupan, mari
Kita selalu melaksanakan perintah Allah seperti sholat 5 waktu, patuh terhadap orang tua atau guru, puasa, dan kewajiban lainnya. Mari menjauhi dan meninggalkan semua larangan Allah seperti mencuri, minum minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, melawan orang tua, dan sebagainya. Mari menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan peribadatan. Kita harus meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Menyadari bahwa kematian pasti akan datang, sehingga kita senantiasa termotivasi untuk selalu beramal saleh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa Asmaul Husna yang kita bahas pada pertemuan ini, mari kita implementasikan dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang yang dermawan. Mari menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Mari senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian, berkarakter pemimpin, berlaku adil, menjadi orang yang bertakwa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.